Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika dengan NIM 2540230110001 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran neo-Keynesian dan perbandingan dengan pemikiran Wills-Leotif dalam konteks ekonomi dan bisnis. Artikel ini membahas pemikiran neo-Keynesian sebagai pengembangan teori ekonomi Keynes klasik yang membandingkan dengan Wills-Leotif, khususnya dari 3 aspek: filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, dan instrumen kebijakan ekonomi. Neo-Keynesian menekankan pemikiran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter akibat adanya kekuatan harga dan upah serta ketidaksempurnaan pasar. Sementara itu, Leotif berfokus pada ketertarikan antara sektor ekonomi yang melalui input-output analisis yang menjadi alat paling dalam merencanakan, membandingkan, dan evaluasi struktural melalui analisis perbandingan studi kasus kebijakan ekonomi Indonesia seperti BLT dan perencanaan industri berbasis tabel input dan output. Artikel ini menunjukkan bahwa kedua aliran terpandu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perkembangan teori ekonomi selalu bergerak di berbagai bidang klasik menuju bentuk yang lebih kompleks, dan teori Keynesian yang diperkenalkan oleh Johann Mark Keynes pada 1936 melalui The Green of Emplet merupakan tonggak penting dalam memahami bagaimana investasi pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun, kritik terhadap Keynes tradisional melahirkan generasi baru pemikiran, yaitu neo-Keynesian, yang mencoba menjelaskan lebih rinci perilaku ekonomi makroekonomi dalam konteks makroekonomi. Di sisi lain, pemikiran Wills-Leotif melalui output-input memberikan pendekatan terhadap sistem ekonomi yang saling terhubung. Tujuan peneliti. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran utama aliran neo-Keynesian yang berteori ekonomi modern, menganalisis perbedaan antara permasalahan antara pemikiran neo-Keynesian dan Wills-Leotif, mengaji ketiga aspek utama perbandingan, yaitu filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, instrumen kebijakan yang digunakan, menyajikan contoh kasus menerapkan kedua pemikiran tersebut dalam konteks ekonomi Indonesia. Pembahasan pemikiran neo-Keynesian. Aliran neo-Keynesian muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terbaik kritik terhadap teori Keynesian klasik. Menurut David Romer 1993 dan Gorley Ward 1985, teori ini memperkenalkan dasar mikro untuk menjelaskan fenomena makro seperti penurunan harga dan upah, ekspektasi rasional pada ketidakpastian pasar. Neo-Keynesian menolak pandangan pasar bebas yang mampu menyeimbangkan diri, karena dalam kenyataan harga dan upah sering tidak berubah cepat. Oleh sebab itu, pemerintah harus berperan aktif melalui kebijakan fiskal serta moneter. Contoh penerapan di Indonesia dalam program bantuan BTL, bantuan tunai langsung, yang meningkatkan konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi saat daya beli meningkat. Pemikiran Wills-Leotif 1906 sampai 1999 memperkenalkan analisis
input-output dalam karya The Stuart the Army Economy 1953. Model ini menjelaskan bagaimana output selalu sektor menjadi input bagi sektor lain. Hubungan antara sektor ini menunjukkan peneliti dan pemerintah memahami dampak kebijakan ekonomi, serta semantik analisis ini digunakan secara luas dalam mencerna pembangunan oleh lembaga seperti World Bank dan Ultimate Nation untuk menentukan sektor unggulan melalui efisien hitung efek pengganda, perbandingan Neo-Keynesian dan Wilsleyative filosofi ekonomi. Aspek perbandingan dasar Neo-Keynesian ekonomi tidak selalu stabil karena kekuatan harga dan upah menentukan kebijakan pemerintah aktif. Wilsleyative ekonomi adalah sistem yang paling terhubung antara sektor, perlu kondisi struktural dan empat nilai ekonomi yang diharapkan. Aspek fokus nilai Neo-Keynesian pemeran kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Wilsleyative esensi dan pertumbuhan antara sektor. Instrumen kebijakan. Aspek instrumen utama Neo-Keynesian kebijakan fiskal dan moneter. Wilson analisis input dan output sebagai alat kebijakan struktur. Studi kasus di Indonesia. Program BLT bantuan langsung tunai diluncurkan pada krisis daya beli akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah meningkatkan pengaruh fiskal dan mendorong konsumsi. Hal ini sesuai dengan prinsip Neo-Keynesian di mana kebijakan aktif menjaga stabilitas harga. Perencanaan Indonesia Nasional melalui input-output. Badan Pusat Statistika BPS menggunakan tabel input nasional untuk merancang kebijakan industri serta investasi model dan membantu menunjukkan sektor yang memiliki efek pengganda terbesar sesuai teori Leontief. Kesimpulan dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Neo-Keynesian menertibkan pada stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter aktif. Wilsleyative berfokus pada efisiensi struktural dan berpendapatan antara struktur ekonomi selalu model output dan input. Keduanya memiliki kesamaan dalam menolak mekanisme pasar bebas sepenuhnya dan menegaskan pentingnya investasi pemerintah mencapai kesejahteraan ekonomi. Sekian dan terima kasih.